kontra perkuliahan dulu, tapi saya rasa itu sudah ada dipahami. Intinya pertemuan itu usahakan maksimal ya. Yang kedua, tentang tujuan pembelajaran kita. Kita mampu memahami makna ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini tiga fondasi pokok yang kita akan bahas di semester genap ini ya. Yang kedua adalah bentuk-bentuk ibadah, akhlak mulia, dan interaksi sosial dalam Islam. Serta adik-adik diharapkan menumbuhkan kesadaran berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Ini tiga landasan pokok yang adik-adik harus pahami ya, dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, ibadah ya. Ibadah itu merendahkan diri, tunduk, kemudian sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah, baik perbuatan maupun lahir dan batin. Ya, itu salah satu kuncinya ya, tunduk patuh ya. Kemudian sering kita mendengar istilah ibadah madah, ibadah ghair mahdah. Jadi tadi kita sudah laksanakan sholat duhur, itu termasuk ibadah secara langsung kepada Allah. Jadi kalau ada doa-doanya adik-adik yang mau langsung dikabulkan ya adalah melakukan ibadah mahdah. Ya sholat, puasa, ya supaya hatinya itu tenang, damai. Ya karena tubuh kita itu butuh siraman rohani ya. Ya, butuh jiwa yang tenang, damai. Ya, kemudian di rumah Anda, seperti yang kita lakukan hari ini, kegiatan perkuliahan ya, menuntut ilmu, kerja, tolong menolong. Yang penting niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya akhlak. Ya, ini poin kedua yang materi kita pada ini adalah akhlak ini banyak sekali cakupannya, eh, kebiasaannya. Kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, perilaku kita, karena sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak contoh-contohnya. Yang pertama adalah jujur, amanah, sabar, rendah hati, dermawan, toleransi dan santun. Kemudian ada akhlak terpercaya, misalnya bohong, yang tercela ya, hasad, ghibah, sombong ya, soalim, ria. Ini kadang kita masih miliki semua ini. Ya harus kita jauhi semua ini, perbuatan-perbuatan seperti ini, karena bisa membuat jiwa kita menjadi tidak tenang. Kalau apa sih sebenarnya kita sombongkan ini? Nggak ada kan? Nggak ada yang kita bisa sombongkan. Ya, semua ini adalah milik Allah. Itu ya. Kita punya telinga, punya mata, itu kan miliknya Allah. Punya apa ya? Kalau Putri Ananda, apa yang dia punya? Kalau Jamia, Kalau Jamiah, apa yang dia punya? apa yang dia punya? Punya Allah, Pak. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita itu tidak punya apa-apa ya. Ya, jangan sampai kita mengaku-ngaku diri punya Allah, tapi kita jauh dari Allah. Nah, itu ya. Harta itu titipannya Allah. Iya kan? Rumah, mobil, Iya, Rumah, Pak. mobil, ya itu itu, titipan Allah. itu. Jadi nggak ada kita punya ini. Jadi tidak perlu kita merasa sombong atau merasa diri kita punya. Kita ini tidak punya apa-apa. Ya, itu ya. Adik-adik sekalian, jangan kita merasa diri kita, wah saya ini punya ini. Enggak, kita nggak punya apa-apa. Ya, sifat-sifat ini seperti harus dihilangi. Ria, ya kita pasang status, kita ini ada lagi di ini, lagi makan ini, ya, boleh, tapi jangan menimbulkan kata ria, perasa diri kita. Tapi niatnya adalah mengajak, ya itu boleh.
mempromosikan ya. Kita ini lagi kuliah di Unimen. Ya bukan sombong ya, tapi mengajak orang untuk kuliah itu boleh saja. Ya, ini sifat-sifat ini harus dihilangkan dalam diri kita. Iri, cemburu, tidak perlu kita cemburu kepada orang lain. Karena kecemburuan itu bukan miliknya dia, itu miliknya Allah. Karena kita tidak punya apa. Nyawa ini miliknya Allah, mata ainanya ini milik Allah, hati ini, perasaan ini, semuanya milik Allah. Jadi kita tidak punya apa-apa. Ya, harus dihindari semua ini ya. Terakhir ya, muamalah. Muamalah ini hablum minan nas ya. Kemudian ada interaksi sosial baik secara ekonomi ataukah syariah antar manusia. Nah, harus prinsipnya jujur, adil dan soleh juga. Ini jual beli ya intinya seperti itu. Pinjam minjam, sewa menyewa, kerjasama, wakaf. Ya, itu ada 5 ya komponennya. Kemudian tidak ada yang dirugikan ya, tidak dirugikan, tidak ada riba, eh, transparansi, akuntabel, ya, niat itu intinya. Ini ada integrasinya ya. Pasti kalau sudah terhubung itu saling menguatkan antara satu yang lain. Nilai spiritualnya, kepribadiannya, kehidupan sosialnya itu saling saling menguatkan antara satu dan yang lain. Saya singgah saja penutup ya mencakup itu semua ya. Intinya kalau kita sudah berislam, ibadah akhlak muamalah ini itu semua yang pokok untuk dalam diri kita ya. Dan ketiganya tadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya, dari sekalian tidak banyak yang saya bisa sampaikan, cukup singkat dan padat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, dari sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan, atau ada yang mau diklarifikasi, silakan ada di sekalian. Nanti saya share ya untuk silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan kalau ada. Untuk kehadirannya nanti dibuatkan link aja ya, link kehadirannya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada pertanyaan. Siapa ketua tingkat di sini? Arfan, Pak. Muhammad Arfan Wijaya. Oh ya, berapa jumlah temannya? 31. 31. Berarti yang tidak hadir hanya 5 ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang kelas pinrang, Pak. 2 orang. Oh ada ya. Berarti 5, di 7 yang tidak hadir. Eh, yang dikirim ke saya itu yang tidak hadir saja ya. Yang tidak hadir saja. Kemudian tugasnya itu adalah bikin buku ya. Nanti ketua tingkat temanya itu ini. Temanya ini ibadah, akhlak dan muamalah dalam Islam. Jadi silakan dibagi-bagi 10 halaman per orang lah. Dia mau pilih ibadah atau akhlak atau muamalah silakan. Nanti digabung jadi satu buku ya. Ngerti ya? Jadi ibadah, akhlak, muamalah. Jadi 10 halaman. Jadi lampirkan foto, fotonya dilampirkan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, afiliasi. Ya itu aja dilampirkan. Kemudian dikumpul dalam bentuk buku. Dan saya berharap pekan depan sudah selesai ya. Nanti kalau yang tidak selesai ditinggalkan saja. Kalau ada misalnya hanya 10 yang terkumpul ya 10 aja, tidak ada masalah. Oke, itu ya. Jadi yang dikirim ke WA di
grup. Siapa kata tingkat tadi? Muhammad Arfan Wijaya, Pak. Ya, coba dikirim ke grup daftar nama-nama yang tidak hadir kuliah Zoom. Ya, nanti kalau ada yang klarifikasi, Pak, saya lagi lagi tidak sempat. Ya, nanti dijawab oleh saya. Yang tidak hadir saja ya, ya dikirim. Oke, sekira cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Saya ingatkan kembali, tugasnya hanya 1 pekan. Pekan depan harus selesai, karena ini materinya sudah masuk semua ya. Akhlak, muamalah, dan ibadah. Itu diram, terserah pilih yang mana temanya. Mau pilih akhlak, mau pilih muamalah, atau ibadah, terserah. Kurang lebih 10 halaman, dan kita gabung menjadi satu buku. Nanti insya Allah pekan depan bisa selesai. Yang tidak selesai ditinggalkan saja. Eh, yang selesai cepat dikumpul. Bisa 10 halaman. Oke, bisa ya. Saya percayakan kepada siapa ini? Ya Allah, Ya, silakan ada pertanyaan. Apa itu? tidak ada, Pak. Oh ya, sudah paham ya? Pakai kertas. Diketik saja ya. Nggak usah pakai kertas. Diketik aja dan dikirim atau dikirim ke ketua tingkatnya baru disatukan. Baru setelah itu disatukan, kirim ke saya. Itu ya. Bentuk makanan rangkuman, Pak. Iya, rangkuman aja. Kayak langsung saja ya. Foto, nama, fotonya ada ya, harus ada foto. Foto, nama, tempat tanggal lahir, prodi dengan kampus ya, kemudian langsung materi, langsung isinya. Nggak usah pakai ini embel-embel daftar isi, nggak usah punya cover, nggak usah, langsung saja. Dan kemudian disatukan jadi buku. Oke, saya kira cukup ya. Ada lagi mau bertanya? Yang tidak hadir boleh ikut, tapi yang tidak sempat selesaikan nanti ditinggalkan saja ya, karena batasnya sampai tanggal berapa ya? Pekan depan itu 23 April ya. 23 April ya. Ya 23 April karena Kamis kita harus presentasikan semua ya. Klarifikasi ya. Bisa lah sampai 24 tapi 24 paginya ya sebelum kuliah sampai jam 12 siang. Oke, saya kira cukup ya dari sekarang tidak usah di-print, dibantu file saja kan kita akan klarifikasi kembali apa-apa yang connect, apa-apa yang tidak sesuai. Oke, saya kira cukup. Ada lagi? Ada lagi ya? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya dari sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.